Terima kasih. Jadi kalau kita bicara inflasi itu ada dua kontributor inflasi ya. Jadi yang pertama eh, inflasi karena tadi apa harga-harga yang fluktuatif khususnya untuk produk-produk ini ya, produk-produk seperti cabai merah dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah harga yang diatur pemerintah gitu loh. Jadi kalau dalam pandangan lembaga konsumen, kebijakan ini sebenarnya kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Mestinya pemerintah itu sangat selektif dalam membuat kebijakan yang itu akan berdampak kepada pengeluaran pengeluaran masyarakat. Satu itu. Kemudian yang berikutnya kalau dalam pandangan lembaga konsumen ini kan di sektor transportasi itu kan juga apa banyak khususnya transportasi umum itu tarifnya itu sudah lama nggak dievaluasi. Kok pemerintah malah memprioritaskan menyesuaikan tarif ojek online itu yang kita kritik gitu loh. Jadi misalnya tarif komuter lain itu pemerintah menunda-menunda terus untuk menyesuaikan. Tapi kenapa untuk ojek online pemerintah begitu responsif? Ini yang YLKI terus terang mestinya kalau dievaluasi ya dievaluasi justru yang angkutan umum dulu kan gitu loh. Bukan yang ojek online dulu. Belum lagi kita ditambah dalam ojek online itu kan juga sepeda motor itu memberikan kontribusi kecelakaan paling tinggi di jalan raya. Dan ini dari sisi sebagai angkutan umum ini kan juga masih debatable. Kenapa justru pemerintah, Kementerian Perhubungan kok justru energinya, resources-nya itu dialokasikan justru untuk mengurusi sesuatu yang menurut pandangan lembaga konsumen itu masih debatable. Sementara angkutan umum yang eksis sudah lama, ini sudah lama nggak disesuaikan gitu. Pak, sebetulnya kalau untuk Ya, saat ini begitu, apa layanan yang perlu diperbaiki dari ojol sebelum menaikkan tarif? ya sebenarnya kan kalau dari sisi kebutuhan masyarakat itu kan kebutuhan kebutuhan akan mobilitas. Nah, kebutuhan mobilitas itu kan mestinya bisa diselenggarakan melalui angkutan umum dan alternatifnya itu adalah transportasi online kan gitu. Jadi kalau dalam pandangan lembaga konsumen justru tugas utama pemerintah itu membenahi public transport dulu gitu loh. Jadi transportasi online itu hanya sebagai pelengkap kan gitu. Tapi kalau kita lihat di beberapa kasus itu kan justru masyarakat itu nggak punya pilihan selain transportasi online. Dan celakanya banyak aparatur dinas perhubungan itu yang ketika ditanya kebutuhan mobilitas jawabannya angkutan online. Justru keberadaan angkutan online itu kegagalan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum. Mestinya paradigmanya seperti itu. Kemudian kalau bicara transportasi online ini juga inilah pertama dari sisi yang dibayar konsumen itu kita juga menghendaki adanya transparansi bahwa pekerja online driver itu mendapat porsi yang fair, yang layak kan gitu loh. Jadi dari tarif yang dibayar konsumen itu memang driver itu mendapat bagian yang layak. Di sini juga menurut saya ini ya eh, harus ada hitungan-hitungan yang akurat karena di dalam model bisnis ojek online ini kan aset atau peralatan itu kan ada di driver dan risikonya juga ada di driver kan gitu loh. Jadi harus dipastikan bahwa dari yang dibayar konsumen itu dibagi secara proporsional, secara fair khususnya kepada pengemudi driver tadi. Kemudian yang kedua dari sisi safety ya, yang seperti saya bilang tadi, safety itu ada yang tadi kendaraan motor sendiri memang tidak didesain untuk angkutan umum. Ditambah ini COVID kan juga belum mereda yang sebenarnya tadi eh, tidak cocok untuk angkutan umum. Mestinya pemerintah juga mempertimbangkan mempertimbangkan itu kan gitu loh. Jadi eh, itu beberapa hal yang menurut catatan YLKI harus diperbaiki baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi penyelenggaraan ojek online khususnya dari sisi penyedia aplikator.